Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, saimin saimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah, kudrat dan letak kembali pagi ini dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dipertemukan Allah sama-sama memiliki kekuatan iman yang ada dalam lubuk hati kita, sehingga kiprah hidup kita selalu secara vertikal berupaya mengkoribkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Secara horizontal mampu mengkondisikan diri kita, mendudukkan diri kita sebagai pribadi muslim yang tentunya selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Syukur nikmat itulah kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita selalu merasa diawasi, dimonitor oleh Allah. Merasa setiap langkah perbuatan kita diikuti oleh aparat Allah lewat malaikatnya, sehingga kita berusaha untuk mendudukkan diri kita sebagai pribadi muslim untuk senantiasa mengarah kepada sasaran kehidupan kita. Tidak lain adalah memiliki kekuatan yang membuahkan nilai-nilai istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini tema yang sangat sederhana, membangun peradaban di dalam bulan suci Ramadan. Tertuang, termaktub di dalam Al-Quran, surat yang kedua atau surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ila akhiril ayah. Wa kadzalika ja'alnakum ummah, yang demikian itu kami jadikan kalian umat wasata, umat pertengahan, umat pilihan, umat yang berkeadilan. Menjadi sosok umat pilihan atau umat yang berkeadilan, umat yang tidak ke kiri-kirian dan tidak ke kanan-kananan, memiliki keutuhan yang bersumber dari Al-Quran sebagai pedoman hidup, Ar-Rasul sebagai suri teladan hidup. Sumber inilah yang menjadikan dasar kekuatan umat yang ingin menjadi umat pilihan atau umat yang berkeadilan ini, yang hakikatnya adalah produk dari kita sebagai seorang muslim yang idealnya, yang ingin dicita-citakannya
mengarah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita ingin menjadi masyarakat yang adil, yang makmur. Yang adil, yang makmur itu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, dari mana kita mulai ingin bercita-cita menjadi seperti itu? Kita kembali hadirin sekalian bahwa umat wassata, ya, ingin jadi umat yang berkeadilan, umat pilihan, umat yang berangkat yang pertama memiliki kekuatan yang ada dalam lubuk hatinya atau dalam kolbunnya, memiliki iman yang minded, iman yang membuahkan nilai-nilai keistiqomahan. Berangkat dari iman itulah kaum muslimin, apapun konsekuensi kehidupan kita, buah dari iman itu akan mengarah kepada persoalan ubudiyah kita, mengarah kepada persoalan bermuamalat kita, bahkan mengarah kepada eksistensi sebagai pelaku yang baik, berakhlakul karimah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, 13 tahun Rasul membina umat, ya, di Mekah. Belum ada perintah untuk terkait dengan pelaksanaan syariat, termasuk ibadah puasa, ibadah saum. Hanya bagaimana utuhnya tauhid itu, merasakan dalam ucapan, dalam tindakan itu searah, seiring sejalan. Oleh karena itu yang paling pokok pada saat kita berikrar, baik ikrar dalam kaitan syahadatain, ikrar dalam bentuk niat-niat yang lain, pada hakikatnya wa tasdiq fi qalbi, apa yang diucapkan itu harus disaring atau dibenarkan di dalam lubuk hatinya. Apapun komentar itu, apapun pengikraran itu, kalau tidak dikaitkan, dikukuhkan dalam lubuk hati seorang, maka hasilnya tidak akan melahirkan wal amalu bil arkan, tidak sesuai antara ucapan dan tindakannya. Jadi kalau ada ucapan searah, seiring sejalan, bahkan pemahaman dalam pemikiran tentang persoalan-persoalan Islam, begitu wa tasdiq fi qalbi, maka hasilnya wal amalu bil arkan, searah sejalan apa yang diucapkan itu, itulah hakikatnya iman. Tapi kalau tidak searah apa yang diucapkan dan tindakannya berbeda apa yang diikrarkan itu, maka akan membuahkan, melahirkan sifat-sifat nifak, sifat-sifat kemunafikan. Secara zahir dia muslim, secara zahir dia muslim, tetapi batinnya kontraproduktif dengan hakikat instrumen yang ada dalam lubuk hati manusia. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, di sini apapun terkait dalam kehidupan kita, baik secara personal maupun secara umum, bercita-cita tadi ingin menjadi masyarakat yang baldah, yang thayyibah. Bahkan dalam ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqu, seandainya masyarakat itu, bangsa itu, negeri itu amanu, lagi-lagi kembali, kalau dia beriman, wattaqu, dan dia bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, Allah akan turunkan berkah, turunkan ketenangan, ketentraman, kedamaian dari langit maupun dari bumi.
Tapi ayat itu disebutkan walakin kazzabu. Betapa banyaknya orang yang tidak sejalan tadi antara ucapan dan tindakan tidak sesuai, tidak searah, tidak membuahkan wal amalu bil arkan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kembali wa kadzalika ja'alnakum ummatan wassata. Dalam ayat lain kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ciri khas umat yang terbaik itu ukhrijat linnas, dikeluarkan di tengah masyarakat itu memiliki dasar atau visi ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ciri khasnya khair ummah itu selalu memerintahkan, mengajak yang ma'ruf, berupaya untuk mencegah dalam bentuk kemungkaran, dan dia memiliki dasar yang konkret, wa tu'minu billah, beriman kepada Allah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, disinilah bulan suci Ramadan, bulan untuk merekrut mental spiritual, mental dari mental minaz zulumat ilan nur, dari mental yang penuh dengan kegelapan, mental yang memiliki rasa keraguan-raguan, ilan nur, untuk meraih cahaya Allah. Oleh karena itu diklat 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini hakikatnya adalah untuk merekrut mentalnya dulu. Supaya apa? Jangan mentalnya mental abangan, jangan mentalnya mental yang penuh dengan keraguan. Kalau mental seorang muslim penuh dengan keraguan, balik lagi hadis kalian, berarti imannya belum masuk ke dalam ranah kolbunnya. Ya, memang sentral manusia itu memang di dalam hati. Nah, untuk menjadikan iman yang maindid, iman yang istiqomah, membuahkan daripada iman baik yang menyangkut masalah ubudiyah, menyangkut bermuamalah, berbangsa, berhidup, kita bertetangga semacam, memang itu akan bersarang ke dalam lubuk hati yang bersih itu kalau hatinya memang dicuci. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan tazkiyatun nafsi, pencucian hati. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulan pencucian hati. Jadi ada beberapa sifat-sifat yang tercela atau masih banyak kerak-kerak yang menyusahkan dalam buah daripada iman itu menyangkut pada ibadah. Salah satu di antaranya sekalian dalam pencucian hati itu, kalau ulama sering mengulang-ulang yang dikenal adalah kalimatul thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah, a'udzubika minan nar. Ulama salaf, ulama-ulama dulu, salah satu 4 kalimat thayyibah itu menjadikan dasar dalam pola tidak hanya sekedar dizaharkan, meramaikan suasana atau melahirkan syiar dalam Ramadan, tapi ada maksud dalam rangka pencucian dalam kalbunya. Diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah. Bukan berarti kita baru mualaf. Bersyahadat kembali kepada Allah artinya memurnikan kembali tauhid akidah kita. Ya, memurnikan kembali tauhid kita kepada Allah. Harus eksis bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada maha apapun dalam jagat alam dunia ini kecuali pada Allah.
sedikit saja melenceng kita dalam kaitan adalah kontrak produktif dalam pemahaman, dalam pemikiran, dalam pemahaman Islam, itu bisa terjebak dalam bentuk-bentuk kemusyrikan. Kalau makna kemusyrikan baheula zaman dulu, orang disebut musyrik itu, hei, jangan nyembah patung, jangan nyembah pohon beringin, jangan punya pemikiran kalau ada orang yang hamil meninggal dengan bayinya bakal menjadi kuntilanak dan sebagainya. Itu pola pemikiran dulu jahiliyah yang masuk kategori musyrik. Kalau musyrik modern itu tidak seperti itu. Pemikiran yang melenceng dari asal kata kalimat yang benar dirubah dengan pemikiran yang bersifat bebas, ya, bersifat bebas tanpa menafsirkan eksistensi terhadap Al-Quran yang sebenar-benarnya, itu menjadi musyrik. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, siapapun, ya, kalau orang-orang tua dulu, apalagi ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu, hadirin sekalian, tidak berani ngomong pertentang itu tanpa dasar terkait dengan apa yang akan disampaikan itu. Nah, artinya harus ada bahan materi. Kalau dia menafsirkan, tafsir berdasarkan produk tafsir siapa. Nah, bukan tafsir asal menafsirkan terlalu bebas pemikiran pemahaman yang bisa-bisa kontrak produktif dengan hakikat saripati aslinya, ya, daripada Mufassir Jalalain, Ibnu Katsir, ya, dan sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, asyhadu an la ilaha illallah dalam rangka pencucian, pemurnian kembali tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai syak ada dalam diri seorang. Jangan memunculkan keraguan. Ya. Jadi kalau seorang ragu terhadap keyakinan kita kepada Allah, itu baksil yang terkait menu kedzaliman itu akan muncul dalam dirinya. Ya. Artinya kalau sudah gelap hatinya yang disebutkan kedzaliman dalam seorang itu, maka kebenaran itu tertutup. Landasan Al-Quran, al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu mutlak dari Allah. Jadi kalau sudah kemutlakan sumbernya dari Allah, kita tidak boleh untuk menjabarkan, menukilkan suatu masalah, ya, sehingga akan menjadikan bertentangan tadi dengan isi hakikat yang sebenarnya. Jadi al-haqqu mirabbika, kebenaran itu hak mutlak dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian memiliki sifat ragu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kacamata iman inilah yang harus kita perkuat dalam kehidupan kita, sehingga polarisasi kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara din tentang persoalan agama dan di luar din. Ya. Jadi di masjid memang tempat sujud, sehingga ada muncul al-masjidu ussisa ala taqwa. Jadi masjid itu landasannya di atas dasar-dasar nilai ketakwaan. Jadi kalau kita umpamanya sekarang seperti kajian kita ini, ya, ngaji yang landasannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka polarasi kehidupan mengaplikasikan hakikat hasil apa yang diamanahkan, apa yang disampaikan itu harus
mendudukan sifat operasionalnya itu melahirkan sifat yang islami. Makanya disebutkan adalah membangun peradaban manusia di bulan suci Ramadan itu adalah kembali. Kalau kita ingin disebut kategori insaniyah manusia, kembali kepada fitrahnya sosok seorang manusia. Ya, manusia itu makhluk yang paling mulia. Ya, manusia makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Manusia dan hewan sama-sama memiliki syahwat, memiliki nafsu. Dia makan, dia tidur juga. Yang tidak dimiliki hewan itu akal. Nah, manusia diberikan kelebihan punya akal. Akal itu akan menjadi mulia, lebih mulia daripada malaikat kalau akal itu obsesinya itu tidak lain di backup oleh iman. Makanya sejak awal manusia sempurna itu berdasarkan al-Qur'an, rukun agama. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Yang dikenal bahasanya adalah arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu diaplikasikan kembali kepada khitohnya pribadi manusia, maka disebutkan akan melaksanakan nilai insaniyah yang islami menuju al-islamu ya'lu wala yu'la alaih, menjadikan Islam yang sempurna, Islam yang tinggi, Islam yang mulia. Islam tinggi yang mulia itu berangkat dari pribadi muslim yang memiliki etika tata krama dan beradab. Makanya hadis sekalian, masyarakat muslim Indonesia yang memiliki peradaban itu endingnya itu nanti menjadi masyarakat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini iman lupa, ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kembali bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan itu hakikatnya dalam tadi disebutkan merekrut mental spiritual manusia itu untuk menemukan jati dirinya sebagai manusia. Apakah bulan Ramadan tidak pernah menemukan jati diri? Di bulan suci Ramadan hadis sekalian, ya, yang tadi disebut-sebut 4 kalimat thayyibah tadi, setelah pemurnian tauhid itu selalu kembali kepada Allah. Peran Allah dalam Quran, istaghfiru dzunubihim, maka sebutkan astaghfirullah. Apa maknanya astaghfirullah hadis sekalian? Yang pertama, permohonan ampun kita kepada Allah. Mohon ampun kita kepada Allah. Di bulan suci Ramadan ini kita belum mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah mohon ampun dari segala noda dan dosa yang besar. Istaghfiru lidzunubihi, banyak-banyak istighfar. Maka di bulan suci Ramadan, kelebihan piawainya Ramadan itu belum berucap, tapi 2 telapak kaki, 2 telapak tangan, 2 mata, 2 kuping pendengaran kita. Jatuhlah terkait noda dan dosa itu karena kemurahan, kepiawaian, kehebatan di bulan suci Ramadan. Maka disebutkan Ramadan bulan pembakaran. Apanya yang dibakar? Noda dosa kita. Jadi pada saat kita sudah pemurnian tauhid dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, muncul introspeksi dalam dirinya. As'alukal jannah,
Ya Allah, masukkanlah diri hamba-Mu ini ke dalam surga-Mu. Permohonan minta kepada Allah, as'alukal jannah. Di balik memang idealnya kita ingin kemarin itu atau hari ini atau kemarin hari ini yang akan datang itu selalu mengintrospeksi diri kita. As'alukal jannah, ya Allah, pantaskah diri hamba ini masuk dalam surga-Mu? Ini Pak, jadi dalam inovasi di bulan-bulan suci Ramadan ini, kita memang dibalik perbanyak istighfar, banyak mengintrospeksi diri, menghisab diri. Walaupun tidak layak dan tidak pantasnya masuk dalam surga, a'udzubika minan nar, aku mohon perlindungan daripada azab api neraka. Ini Pak, jadi mohon perlindungan daripada azab api neraka jahanam. Allah menyiapkan panasnya api neraka jahanam itu 3 tahap dalam tafsir Al-Manar. Sampai disebutkan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu dunia. 3 tahap sampai 3000 tahun itu, sampai Rasulullah langsung meluk Jibril dan bertanya, ya Jibril, untuk siapa? Allah begitu panjangnya menyiapkan panasnya api neraka jahanam itu. Turunlah ayat, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah menyiapkan panasnya api neraka jahanam itu untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Jin manusia seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati. Makanya disebutkan Pak, puasa itu pembersihan hati atau ibadah hati. Disebutkan penuh menjadikan kesabaran. Nafsu kita bagaimana diformalkan sesuai dengan sifat kemanusiaannya. Ya. Kalau setan kan watabas syahwat, mengikuti hawa nafsu. Nah, sama seperti hewan tadi. Maka saya katakan tadi, manusia menjadi hebat itu akal. Akal itu baru mulia kalau akal itu di backup dengan iman tadi. Itu menjadi mulia. Nah, sehingga sampai-sampai Allah menyiapkan panasnya api neraka jahanam itu, yang paling pokok adalah hatinya. Untuk siapa? Hati yang tidak pernah diisi dengan zikir, dengan istighfar kepada Allah. Apalagi dia punya mata, tapi mata itu tidak pernah difungsikan untuk membacakan ayat-ayat Allah. Kaum muslimin, jujur dalam kehidupan kita, apalagi bulan suci Ramadan, ya, mata kita mana yang paling banyak? Mata itu untuk tilawah atau baca Quran, atau sebaliknya lebih banyak baca koran. Mata itu inna sam'a wal basar wal fuad, kuping pendengaran, mata ya, wal basar wal fuad hati. Masing-masing punya kekhususan. Masing-masing punya kekhususan. Mereka ini, mata ini, kuping atau pendengaran hati itu masing-masing untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, menjadi hudan, hidayah. Ada sebutkan hudal linnas, hidayah, petunjuk untuk seluruh manusia. Ada sebut juga hudal lil muttaqin, hidayah untuk orang-orang yang takwa. Hudal lil mu'minin, hidayah bagi orang-orang yang beriman. Nah, terkait inilah kaum muslimin rahimakumullah, maka
pencucian hati ini dilengkapi dengan doa sebagaimana Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa zikir apa yang paling hebat bulan Ramadan ini untuk pencucian hati tadi, bahkan meraih mendapatkan Lailatul Qadar?" Rasul mengajarkan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, Engkau paling suka kepada orang yang selalu minta ampun dan minta maaf. Fa'fu anni ya karim, maafkan aku. Itulah hadis sekalian. Nah, supaya ada gayung bersambut kata berjawab dalam sisa waktu ini. Yang paling pasti, posisi kedudukan kita bulan Ramadan mengantarkan peradaban manusia berangkat dari iman, kemudian observasi dalam kehidupan kita, ibda bin nafsik, mulai dalam diri kita, sehingga melahirkan dua aspek yang pokok, ruhiyah jasadiyah. Ruhiyah, makanan ruh. Jadi ruh kita akan merasakan nikmat makanan itu apa? Itulah salatul lail atau qiyamul lail atau qiyam Ramadan atau tarawih, qiraatul Quran, tilawatul Quran, ya, beriktikaf dalam 10 hari terakhir ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita sekarang sudah memasuki malam yang ke-25 ya. Nanti malam 25 ya. Jadi kita sudah, tidak terasa waktu kita sudah saum ya 24 hari hadis sekalian. Mudah-mudahan saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi berangkat dari iman, pencucian hati, baru kita akan senantiasa menjadikan rihlah ruhiyah. Ruhiyah yang bersifat ruh dan jasadiyah. Jasad bersifat jasad kita. Jasad kita harus sehat. Maka disebutkan salah satu sehat. Kenapa muncul kita sahur? Boleh nggak puasa tanpa sahur? Boleh. Tapi dibalik kita tidak makan sahur walaupun hanya sedikit, keberkahannya tidak ada, tidak nampak. Jadi walaupun hanya 1 gelas air minum atau sedang mencicipi 1 atau 3 korma, sahur itulah berkah. Di balik keberkahan itu akan membawa nikmat dan akan membawa sehat. Jasadiah, jasad kita sehat dalam rangka proyeksi untuk melaksanakan ibadah yang optimal. Demikian kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan ibadah saum kita, qiyam Ramadan kita dimakbul, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan pada subuh pagi ini. Mungkin akan buka 2 termin Ustaz, boleh Ustaz? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang disampaikan pada pagi hari ini yaitu membangun peradaban bulan Ramadan. Itu mudah-mudahan bisa membawa kita menjadi yang lebih baik lagi untuk berikrar kepada Allah dan menguatkan usaha yang sudah kita ikrarkan di diri kita. Baik para jamaah sekalian, kami persilakan untuk bertanya 2 termin yang kita buka pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sedikit mengenai peradaban manusia. Kita prihatin di negara kita ini korupsi tinggi sekali. Ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi tingginya seperti itu? Mereka rata-rata kalau kita lihat adalah orang-orang yang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin satu izin. Tadi dikatakan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Pertanyaannya adalah siapakah manusia yang paling mulia itu di sisi Allah? Terima kasih Ustaz. Iya. Baik sekalian,
Nah, jadi terjadinya marak ya kehidupan manusia dengan persoalan-persoalan hukum disebutkan karena korupsi, itu kena mental, Pak. Mentalnya bukan mental iman, mentalnya ya mental apa? Mental gerofo kata orang. Kenapa bisa di mental seperti itu? Nah, jadi memang kembali bahwa secara zahir dia muslim. Buktinya dia sholat, dia puasa Ramadan, haji, umroh berkali-kali. Kenapa kamu masih terjebak dalam persoalan kasus hukum? Nah, itu hakikatnya adalah belum menyatu antara jasad dan ruh. Nah, jadi hakikatnya kan harus menyatu, Pak. Ya tadi kisah tadi, kalau hanya ngomong doang, takluk bilisan ya semua juga sama. Tapi yang penguatnya itu, watasdiknya itu penguat tuh. Jadi kalau tadi pertanyaan, kenapa masih banyak marak korupsi? Belum watasdik fi qalbi, belum ada pembenaran, penyatuan antara ucapan tadi dengan hati, maka menjadikan seperti itu. Contoh, sholat umpamanya, hasil sholat itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, itu Pak. Dalam Quran, hasil sholatnya itu harus mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi kenapa banyak kasus semua tahanan-tahanan tuh 80-70% umat Islam, sholat mas sholat, takbir ya takbir, iftitah inna sholati wa nusuki, hanya ngomong, tapi tidak ada penguatan watasdik fi qalbi, sehingga ya muslim melahirkan jadi orang yang musingin, muslim tapi batinnya tidak muslim, bahkan bertolak belakang dengan hakikat salifati sebagai seorang muslim tadi. Ini Pak. Nah, ini yang perlu dibina. Makanya pembinaan itu ada, kita membina orang yang belum, bagaimana mendakwahi orang yang belum Islam dan mendakwahi yang sudah Islam. Itu beda kan? Yang agak lemot, yang agak lama itu mendakwahi orang yang sudah muslim. Nah, itu tadi Pak. Kenapa? 1000 pertanyaan-pertanyaan kenapa? Hakikatnya belum melahirkan ruhus sholahnya, belum menjadikan antara jasad dan roh itu menyatu. Itu. Nah, yang kedua apa tadi ya? Mana yang paling mulia? Dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jadi manusia dan hewan bedanya kan ada akal. Kalau akalnya tidak di backup juga dengan iman, bakal lebih buas daripada hewan, Pak. Macan tuh buas, bisa makan kawannya sendiri. Tapi manusia lebih buas karena punya akal yang tidak di backup oleh iman tadi. Bisa membuat senjata, ya, senjata tidak langsung menurunkan semacam bom atom meledak suatu negara kayak Nagasaki dulu zaman Jepang. Tidak, membuat semacam, ya, taruhlah masuk kategori sekarang ini, COVID-19 itu bagian dari senjata mereka. COVID-19 itu bisa jadi mereka rumusan-rumusan kecamatan dibuat sedemikian rupa sehingga batuk sedikit menjadi, itu termasuk kuman kan itu. Kalau mau jujur, cuma ditutup-tutupin saja persoalan seperti itu. Nah, jadi Pak, yang paling hebat, yang paling mulia Quran. Dia disebutkan waliullah, para anbiya itu sudah pasti. Tapi secara umum siapa saja yang merasakan dirinya takwa, itulah yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguh yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Walaupun kita punya baju pas-pasan, walaupun kita hanya hidup pas-pasan, tapi di mata Allah yang dinilai bukan bajunya, bukan parasnya, bukan ini, tapi atqakum, nilai ketakwaannya. Mudah-mudahan jamaah kita termasuk pilihan atqakum, orang yang takwa. Gitu kan. Wallahu a'lam bishawab.